Sebab petang ini kita akan ada sakramen tobat pukul 4. Kita harap sampai pukul 6. Jadi kalau boleh mungkin pukul 4:30 kita mulai start. Untuk confession nanti yang saya mau, pertama jangan bercakap pasal dosa orang. Confession dosa sendiri. Bukan saya perlu bilangin. Dulu waktu saya di Rome selalu kalau musim panas atau menjelang Christmas kami akan pergi ke community kapusin kami tinggal di sana. Sebab kadang kalau musim panas di Rome terlalu panas, kami pergi ke utara ke rumah kapusin. Itu enaknya, jadi religius, mana-mana boleh tinggal, free lagi. Sebab rumah saudara sendiri. Sebab kami tingkat keempat, grup keempat seluruh dunia paling banyak sesudah Jesuit, apalagi itu Franciscan yang keempat paling banyak di seluruh dunia. So kalau orang Italia selalu begitu, kalau ngaku dosa, saya marah dengan mama. Bagus, kamu mengaku sudah. Itulah, kau tak tahu mama saya. Ya kamu lah dia cerita sama mama. Cerita dosa apa sama mama? Kamu tahu lagi kalau dia ambil menangis lagi. Tapi mamanya semua yang salah, dia tak ada salah. Contoh saja, jadi nanti kau usah bertele-tele, kau usah sebutkan kenapa. Dosa sebut kenapa, alasannya itulah hari itu kan saya pergi ke pasar. Cerita ini panjang nih. Drakor nih, bukan dosa lagi. Drama Korea sudah. Jadi sebut saja, saya buat ini, saya singkat. Kenapa? Karena kita banyak, oke? Karena kita banyak. We are legion. Kita banyak, oke? Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, jangan katakan tentang orang, katakan tentang dosa sendiri. Lalu yang kedua, nanti kurang lebih dia punya hukuman kurang lebih sama. Itu satu tiket doa rosari. Satu tiket artinya satu Bapa Kami, 10 Salam Maria, dan satu doa kemuliaan. Oke, jadi saya tidak perlu ulang lagi dan tak perlu tanya lagi. Udah jelas kan? Nama hukumnya apa? Tanya lagi. Lama-lama saya berdosa nanti. Baik, itu yang kedua. So nanti datang langsung singkat saja, Bapak berkatilah saya, dosa-dosa saya ialah. Lalu sebutkan pengakuan terakhir. Mau katakan berpuluh tahun yang lalu pun tak. Seperti kamu sebutkan, kamu artinya kamu salah. Oke? Baik. Sesi kita berikut ini saya gabungkan antara sesi 3 dan 4. Jadi Kristus dalam kita dalam pengampunan. Pada penghujung nanti Kristus dalam kita saya hadirkan Kristus di salib. Salib itu adalah pokok kayu yang mereka ambil, mereka jadikan salib. Tidak ada mereka buat pada masa itu, saya percaya yakin. Tentara Romawi itu tidak adalah mungkin ukir itu kayu salib. Sebab itu penghukuman biasa untuk orang-orang yang disalibkan yang hanya boleh dihukum oleh orang Romawi. Maka tentara Romawi itu main-main saja, ambil dahan kayu, potong, mereka buat salib. Sebab dikatakan seperti Titus dan juga dibuat oleh Julius Caesar, kalau dia menang, waktu dia menang melawan orang-orang yang disebut orang barbarian, yang sekarang menjadi orang yang amat disiplin. Orang barbarian itu adalah orang-orang Jerman yang sekarang. Kenapa? Karena mereka dulu itu penuh dengan campur barbar. Karena itu mereka sebut barbar. Jadi barbar artinya orang bercampur. Tapi sekarang orang Jerman jauh lebih disiplin daripada orang-orang Roma sendiri. Kamu pergi ke Jerman, kamu tidak pernah lihat itu mobil tayar dia sampai kena ke garis kuning. Tak, karena mereka orang yang amat disiplin. Jadi Julius Caesar sering kalau dia menang campaign perang, dia sepanjang 50 meter dia salibkan musuh. Jadi kamu bayangkan jalan dia sampai ke Roma sepanjang 50 meter dia salibkan tawanan perang. Prisoner of war. Salib mati lah artinya. Jadi pasti mereka tidak berpikir kayu itu cantik-cantik kayak salib. Tidak, ambil kayu dahan dirikan. Paku orang di situ. Yang penting nanti kita tahu tumbang apakah itu kayu dengan tengkorak-tengkoraknya sekaligus skeletonnya silakan. Jadi macam begini. Maka di kayu ini pun kita gantungkan dosa-dosa kita. Sama dengan dosa kita, Tuhan Yesus digantungkan di batang kayu, disalibkan. Jadi salib itu dulu tak adalah kayu. Salib sekarang dia cantik-cantik,
ukir kan. Mana sempat orang dulu mau ukir itu untuk salib tawanan jatuh mereka bilang. Oke, baik. Jadi itu sesi terakhir. Kita mulai sesi kita dengan pengampunan. Hal yang menarik tentang kalau mau disebut kuasa pengampunan. Mana atas dia, bawah. Oh gini. Oke. Saya mau satu kata katakan tiada yang lebih membebaskan daripada mengampuni. Tiada yang lebih membebaskan daripada mengampuni. Jadi dengan kalimat ini mau kita katakan kebebasan yang terutama bukan orangnya, tapi kebebasan yang kita rasakan. Karena kebebasan dalam artian saat mengampuni kita tidak terhutang. Hukum yang dulu ada, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Oke? Kamu bunuh anak saya bunuh kamu. Tapi kemudian saya kehilangan anak. Saya mengakui baik kamu dibunuh saja. Dia hukum mati. Seorang ibu seperti saya juga akan kehilangan seorang anak. So, pernah dengar cerita itu mungkin di Arab Saudi ketika putra Sultan Arabia mungkin karena dia biasa dia pakai mobil mewah, dia tabrak orang mati. Di sana mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kamu karena kealpaan menghilangkan nyawa orang, hukuman pancung. Walaupun dia putra raja, tetap jatuh hukuman pancung. Maka keluarga kesultanan Arabia itu, Saudi Arabia, mendatangi itu keluarga, menawarkan tanah, menawarkan emas, menawarkan apa. Ibunya bilang tidak. Dan kemudian waktu menghadiri acara pemancungan kepala, sebelum itu Al-Qudus pancungkan, ibu itu teriak, saya maafkan dia. Maka pada detik itu semua dibatalkan. Jadi kalau orang tanya, kenapa dulu waktu mereka bawa emas, bawa duit, kau tidak mau terima? Kenapa sekarang juga kau maafkan? Ini bukan untuk umum. Karena saya tidak mau ada seorang ibu lagi yang kehilangan anak seperti saya. Jadi sorry ya, kalau dia lihat anak itu mati dia puas. Tapi dia punya utang. Apa? Ada orang lain juga yang kemudian mendengar pada dia satu kata maaf. Maka dia terus. Jadi karena itu dikatakan mengampuni, di situ kebebasan. Bukan membebaskan orang yang akan dihukum pancung itu, tapi ibu itu merasa bebas merdeka. No pain, no gain lagi. Tiada utang lagi. Saya tidak ada terutang. Karena saya menjadi orang yang bebas merdeka. Kisah selanjutnya tentang mereka kita tidak tahu, boleh lihat kisah itu terasa begitu menarik. Kenapa kita katakan menjadi bebas merdeka? Karena saat kita dikatakan tidak dapat mengampuni, maka pada saat itu sebenarnya kita sedang membina penjara dalam hati kita. Karena ada banyak orang yang belum bebas dari hati kita, maka pada saat itu kita membina penjara. Itu simpel saja, sederhana saja, betul. Karena setiap kali kita merasa luka, maka kita simpan nama di sini. Saya selalu katakan di Sibu, seringkali luka kita ini boleh suatu waktu berubah menjadi prisoner guard. Kamu tahu prisoner guard kan? Saya tidak pernah ramah-ramah. Saya punya banyak kawan di Sibu. Sekarang saya ad hoc, saya menjadi pendamping untuk prison. So saya bukan lokal. Saya tidak boleh sewaktu-waktu masuk prison. Wah itu federal. Karena federal itu tidak boleh. Kalau Sarawak masih saya boleh main lah. Kalau federal tak boleh. Karena saya foreigner, saya bukan warga lokal Sarawak. Maka saya ad hoc. Saya pakai nama warga lokal. Jadi saya memakai nama dia untuk masuk sana. Kalau di luar, kami duduk sama dengan prisoner kan. Duduk lihat Pak minum. Tapi kalau sudah dimasuk satu jalan, ID. Bos di belakang bos dari sebenarnya. Jadi udah tahu pun tanya ID lagi, IC lagi.
sudah kita masuk dalam. Lihat wajah mereka sengaja. Walaupun dalam hati mereka karena kasihan. Saya boleh tahu, saya kawan saya sini boleh teman dia. Apa dia buat? Karena setiap itu mereka dapat cambukan. Dulu saya pikir, wah menerima dengan hukuman 3 kali sabit. Enggak lah 3 kali. Ya apa cambuk 3 kali. Begitu saya lihat rotan itu hari saya belum saya kena cambuk saya dan paksa. Karena itu mereka kadang hanya terima 1 kali dalam 2 minggu. Karena bagi ini bahasa tangan. Kalau kau kena sabit di belakang ini sampai ke tulang dia rasanya. Kalau 10 kali dalam 1 kali mati. Konpo, cambuk, kamu kena cambuk 10 kali 1 kali mati. Jadi 1 kali dalam 2 minggu. Itu sudah betul-betul medical assistant perawat. Bunyinya kok sampai keluar. Itu menjerit macam apa atau orang keluar. Itu prisoner guard sendiri pun dia ambil, ikut dia menampilkan. Sebab dia kasihan juga, tapi tugasnya harus kuat. Tapi kalau tidak buka dia harus masuk dalam mati itu. Dia pun begini juga. Mau begini ada satu botol. Tidak. Jadi lihat, prisoner guard memang muka dia pun begini. Kenapa? Karena ada banyak orang yang terpenjara. Kita pun kadang begitu. Sebab ada banyak nama di sini yang kita penjara, bukan? Orang sebut nama dia, kita sedang ketawa-ketawa tiba-tiba apa sebut nama? Karena kita menjaga penjara hati kita. Maka kadang-kadang wajah kita jadi prisoner. Jadi tenaga pengampunan adalah membebaskan. Begitu kau bebaskan orang terpenjara, kau pun free, tak perlu kau jaga penjara lagi. Karena kosong sudah. Betul tidak? Kosong sudah. Tapi masalahnya kita lebih suka memenjarakan daripada membebaskan. Saya tak mau kasih lepas dia pada. Memang saya simpan dalam hati saya ini. Yang susah siapa? Diri sendiri. Tahu. Tapi masalahnya kenapa kita tahu pun bagi kita dua karena satu hal. Jadi kita belum merasa bahwa pengampunan itu punya kuasa. Karena kita rasa pengampunan adalah tanda kelemahan. Tanda kelemahan. Tapi sebenarnya tidak mengampuni itu bukan tanda kekuatan. Tidak mengampuni justru tanda kelemahan. Karena kita tidak mampu membalas. Maka kita menyimpan. Karena kita bukan Tuhan yang mampu membuat seperti apa yang dia buat kembali ke dia. Kita katakan karma. Maka sebenarnya pengampunan adalah tindakan rohani yang paling benar. Di situ justru kebenarannya. Di mana kita lihat bagikan ke berikut. Di sini saya katakan Tuhan Yesus sendiri bilang pengampunan itu bukan pilihan. Pengampunan itu adalah perintah. Tahu perintah? Mesti order. Saya perintahkan kamu untuk mengampuni. Apa perintah Tuhan yang katakan sebelum dia pada malam perjamuan terakhir dia membasuh kaki paramu. Lakukanlah. Kalau aku gurumu membasuh kaki, hendaknya kamu saling membasuh kaki. Maka itu perintah. Itu bukan pilihan. Karena kamu muridku, aku gurumu saja membasuh kaki. Maka kamu pun harus saling membasuh kaki. Jadi bukan pilihan, bukan suka tidak suka. Ini perintah. Hanya masalahnya perintah yang paling susah untuk kita taat. Kita teruskan kan? Maka kita akan lihat Yesus tidak memberi hak kepada kita secara khusus nanti kita dalam bacaan untuk mengira-ngira berapa banyak kita mengampuni. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus dalam bacaan kita nanti. Kita mau renungkan pengampunan itu adalah sesuatu yang tanpa batas. Itu yang tidak mudah. Kita teruskan, kita baca bagaimana Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus. Kita baca bersama. Maka datanglah Petrus dan bertanya kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali.
70 kali 7 kali sama dengan 470 kali tausan. Cise Sepian 409 490. Bukan jumlah 490. Dia tidak katakan 7 kali 70 kali yang sama dengan 490. Tak ada tulisan. Maka apa maksudnya 7 kali 70 kali? Waktu Petrus katakan 7 kali kan? Itu pun sudah luar biasa. Kenapa? Karena angka 7 adalah angka sempurna. Allah beristirahat hari keberapa? Hari ke-7. Hari ke-7. Penciptaan terakhir Allah adalah manusia pada hari ke-7 lagi. Ini memang penciptaan manusia hari ke-6. Hari ke-7 beristirahat. Kalau itu katakan kuduskanlah hari Tuhan. Maka pada hari ke-7 jangan bekerja. Aku Tuhanmu saja beristirahat. Masa kamu kan tidak beristirahat? Tak dapat Tuhan saya beristirahat, sebab saya beristri jahat. Itu masalah yolah kalau kau tak dapat beristirahat memang. Kenapa kau pilih dia? Baik. Jogging saja. Kalau tidak kalian mengantuk sudah ada sore. Pertanyaan kita, hari ke-7 itu sama dengan hari Minggu kah? Sama dengan hari Minggu kah? Tidak. Hari ke-7 untuk orang Yahudi hari apa? Sabat. Hari Sabat itu sabat artinya Sabtu. Loh, lalu kenapa hari ke-7 kita itu hari Minggu? Karena kita bukan Yahudi. Satu. Lalu yang kedua, Yesus mati di salib hari ke berapa hari ke-6? Hari ke-6 orang Yahudi atau hari ke-6 orang kita? Hari ke-6 orang Yahudi sama dengan hari ke-5 kita. Nah, udah boleh bingung. Lagi ini. Hari ke-6 hari ke-7 orang Yahudi sama dengan hari Sabtu. Maka hari ke-6 orang Yahudi adalah hari Jumat. Karena itu kita rayakan Jumat Agung, Ibu. Karena Yesus disalibkan, mati disalib pada hari Jumat. Mereka orang Yahudi hari Sabtu itulah mereka punya perayaan. Kita katakan turunkan mayat-mayat itu karena sebentar lagi hari Sabat. Karena itu mereka kaki itu karena belum mati. Yesus saja yang sudah mati duluan. Dua lagi yang di kanan kirinya belum mati. Karena itu apa? Dipatahkan kaki. Kenapa dipatahkan kaki? Supaya mati. Tahu Pak, memang supaya mati. Lalu kenapa tak dipanggung kepalanya? Kenapa kakinya yang dipatahkan? Itu Pak pertanyaan saya sebenarnya. Kenapa? Supaya tidak lari. Hah? Tidak lari. Kalau saya ceritakan itu luar biasa. Karena mereka dihukum gantung, disalib, maka kaki dia masih menopang. Tapi orang sudah luka berat, jantung dia pun sudah, napasnya pun. Begitu kaki ini dipatahkan, maka tubuh dia dalam serta-merta jatuh. Begitu, maka jantung dia akan pecah. Karena ini tergantung, maka ini akan pecah. Karena itu patahkan kakinya, boom. Waktu sampai pada Tuhan Yesus mereka patahkan enam kakinya. Kenapa? Karena dia sudah. Lalu apa yang ditusuk? Lambungnya menandakan dia masih hidup ya. Lalu meluncur air dan karena Tuhan Yesus tak perlu para saudara untuk membuat dia broken heart. Sebab jantungnya sudah lebih dulu broken heart karena dosa. Dia sudah lebih dulu patah hati. Jantungnya, hatinya sudah lebih dulu pecah. Dia tak perlu saudara dipatahkan kakinya. Hatinya sudah lebih dulu broken karena kita. Jadi
Lihat, menarik kan? Menarik. Jadi tak boleh dipatahkan kakinya. Jadi hari Jumat Agung itulah hari Jumat Tuhan Yesus mati di sana. Maka hari ke-6 Sabat untuk kita, hari ke-6 untuk mereka hari ke-7. Turunkan itu bangkai-bangkai dari salib karena bentar lagi hari Sabat pukul 6 sore. Hari Jumat sore mereka sudah merayakan Sabat untuk besok Sabat. Tuhan Yesus bangkit dari kubur, dia katakan 3 hari. Jumat, Sabtu, maka dia bangkit hari Minggu. Karena itu hari Sabat kita adalah hari Minggu. Hari pertama dalam pekan itu adalah hari Minggu. Sebab hari ke-7 orang Yahudi adalah hari Sabtu. Maka hari pertama dikatakan Maria Magdalena ke kubur, dari lihat pintu kubur sudah terbuka. Itu adalah hari pertama dalam minggu. Artinya hari Minggu. Jadi kita tidak merayakan Sabat, kita merayakan hari Minggu. Oh. Nama kepada Tuhan. Baik, kita pindah. Jadi lihat teruskan. Jadi angka 70 karena itu hari ke-7 hari Sabat, hari Tuhan, hari istirahat. Tidak boleh berjalan dikatakan orang Yahudi lebih dari 1000 langkah. Hari ke-7 kita adalah hari Minggu. Maka dikatakan sekarang kuduskanlah hari Tuhan atau hari Minggu. Maka pergilah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ibadat. Maka 7 angka sempurna. Hari ke-7 hari Tuhan beristirahat. Maka itu angka sempurna. Ketika Petrus katakan 7 kali sempurna, tidak cukup sempurna. Sempurna kali amat sempurna. Artinya unlimited. Maka Tuhan Yesus tidak mengatakan hitung berapa kali. Dengan angka 7 itu artinya tak perlu hitung sesempurna mungkin. Karena itu sesuatu yang berat. Jadi dikatakan pengampunan itu bukan transaksi, tapi pengampunan itu adalah kesaksian. Sekarang mau saya katakan begini. Dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus, satu hal yang dalam hidup kita buat selalu. Sekali tak apa, 2 kali jaga kau, 3 kali jangan mau. Betul tidak? Kita menghitung-hitung kesalahan. Habis itu kita pergi ke primitif. Lalu jaga engkau Tuhan, tak menghitung kesalahan. Tapi kita dah hitung tadi. Jadi lihat. Kita mau bertanya dalam teks kita sini, apakah saya mengira kesalahan seseorang menunggu sampai tertentu baru saya lepas? Jadi kita tanya dari Tuhan Yesus katakan, kita bukan menunggu hak, kita tidak menunggu sampai berapa kali dia. Berapa kali? Sekali masih, 2 kali, menunggu, 3 kali. Tidak, kita tidak ada hak. Lalu yang berikut, Tuhan Yesus yang ini mau katakan, itu pengampunan dengan 7 kali 70 kali artinya menjadi the way of life. Artinya menjadi dikatakan Tuhan itu adalah kasih, tak terkira, tak terhitung, tak terukur. 7 kali 70 kali artinya tak terkira, tak terukur. Maka apakah itu menjadi the way of life? Sebab kita katakan apa simpel sederhana saja. Kita mengampuni karena kita orang yang sudah diampuni. Memang tidak mudah. Nanti kita akan dalam sesi berikut. Karena selalu orang katakan ada satu kalimat yang selalu dia saya ulang. Tetapi saya sadar itu tidak boleh dipakai lagi. Jadi kita ingat saja kenapa saya mengampuni, karena saya sudah diampuni. Lalu kenapa saya mengampuni? Karena saya ingin merdeka. Saya ingin bebas, saya ingin merdeka. Ya, habis juga. Kita teruskan. Baik. Pengampunan membebaskan pertama-tama saya. Karena selalu saya kira juga membebaskan orang lain. Yang bebas merdeka bukan orang lain. Karena efek dari kemarahan saya bukan orang lain yang merasakan, tetapi saya sendiri. Saya selalu pakai kata ini dengan istilah remote control. Kalau kita punya, katakan remote control. Kamu ada remote control di rumah kan? Untuk aircon,
untuk televisi, betul tidak? Televisi kalau kau duduk saja kan ganti. Waktu kita mendendam dengan orang, kita memberikan remote control pada dia. Kenapa? Kita boleh duduk sama-sama, wah happy, tiba-tiba orang sebut nama yang ada di sini itu, yang kita benci itu, habislah sudah. Tadi kita udah gembira-gembira, itu bang, macam si namanya, apa sebut dia itu? Channel kita langsung ganti kita. Tadi channel komedi, sekarang horor. Lalu apa lagi yang kita katakan di sana tuna dia, sama orang Sabah. Tuna jauh balik. Kalau bilang tuna makin jauh. Makin banyak punya itu makin jauh. Saya pergi ke Tambulan, saya bilang enak kami di sana tuh dengan kakaknya pada lain. Enak dia bilang. Besar kan dia bilang besar itu mak. Ya kalau banyak kicik saja kicik. Kicik saja. Belum lagi dia bilang sana kalau bakar kita kawah udah kuali kita makan. Memang betul besar mangkuknya. Kalau tadi Tamburan itu di market yang ada patung kayu yang besar tuh, akan ada enak mie ikan di sana. Kita dapat makan banyak mie ikan. Besar kan tuh kak, dia punya mangkuk. Kicik saja kicik. Jadi kalau tuna orangnya di sana yang kita benci, di sana bah dia jauh. Hanya inilah jalan kita. Kita lihat di ujung sana. Ini jalan sebenarnya boleh kau cepat sampai, kau pusing di jalan situ belum perumahan. Yang penting kau tahu sahabat kamu bahwa berlimpah dengan kau. Betul tidak? Yang rugi siapa? Tahu. Masalahnya apa? Kita belum sedia. Jadi siapa yang sekarang menderita? Malam kita udah tadi teman-teman tuh cakap pasal nama dia, mau tidur. Kenapa tidur juga? Yang darah tinggi siapa? Betul tidak? Kita marah-marah betul orangnya, peduli pun tidak, rasa pun tidak. Betul tidak? Saya selalu marah dengan kawan saya bilang dengan dia, kenapa lah kau bebel ya dalam mobil? Orang sudah tua, dia kembali ke semangatnya, pada jalanan. Dia sampai gigit bibir kan? So reckless driving. Karena orang kalau dia potong dia di tengah jalan marah dia, sudahlah. Ekor kita di samping dia, apa dia bilang, itu orang pada dengar pun saya yang dengar. Betul tidak? Iya memang tidak pakai ekor. Mana dia dengar sama dia muda. Siapa yang dengar? Kau punya anak. Saya kenapa? Untung nanti ditanya, kalau ditanya, mau, ayo oke. Baru kita sadar. Kenapa saat kita begitu? Kita ya. Siapa yang rugi? Kita sendiri. Maka dikatakan di sini, salah satu paham terbesar kita kira saat kita buat itu, kita membalas sakit yang dia buat dengan kita. Kau simpan nama kau di sini. Remu bahkan apa yang kita remu, hati kita yang bikin kita remu. Dia ada rasa sakitnya lagi. Kita rasa sakitnya tuh di sini. Dia tak kayak sampai ada sakit. Sakit gigi, kalau dia pikir. Dia mana peduli? Kadang-kadang ada orang tidak merasa bahwa dia menyakiti kita. Kita tidak katakan langsung, maka kita simpan. Kita hitung-hitung kesalahan dia. Kalau begitu, dia macam tak ada apa-apa saja. Kalau kita bilang, dasar kulit badak. Tapi memang dia tidak merasa dia bersalah dengan kita. Tidak pernah kita katakan, betul? Betul. Dia happy, dia sehat. Ya. Kita yang masalah. Maka memaafkan pertama-tama adalah untuk diri sendiri. Kita baca bersama-sama. Sebab jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang,
Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Kenapa kejam betul Tuhan tidak mengampuni kesalahan? Kenapa? Ampuni. Kenapa? Kata-katakan Tuhan itu adalah kasih, dia maha pengampun. Lalu kenapa dikatakan di sini, Bapamu juga tidak mengampuni? Karena kita tidak siap untuk diampuni. Macam kita bilang, saya bilang tadi, pagilah tuh, mereka kubirnya deh. Tapi tanganku macam gini ya. Mereka kubirnya di mana meletak? Letak sini, semua jatuh kan. Kalau orang minta, tangan Buka. tapi kita tak mau buka. Kalau buka lepas nanti. Kita belum mau melepas. Maka Tuhan tidak dapat letakkan di atas hati kita. Karena hati kita masih penuh kan. Tuhan beri aku rahmat, kebebasan. Ya, aku mau bebaskan. Kita tak mau. Seperti seorang pemuda berdiri di tepi tebing, pernah saya ceritakan di sini kan. Ya Allah, indah pemandangan. Angin bertiup, wah, dia jatuh. Dia jatuh menggapai-gapai, dia dapat ranting yang tumbuh di tepi. Ulang keras. Nanti macam gini, kan ya, udah mau lepas. Lalu dia mulai teriak, "Oh, ada orang dari atas." Sunyi, ada suara. Dia teriak lagi, "Oh, ada orang." Tiba-tiba ada di atas suara bilang, "Saya di sini." Lalu dia dengar suara itu, dia bilang, "Oh, siapa tuh?" Dia bilang. Lalu dari atas suara bilang, "Aku Tuhan." Lalu kemudian dia bilang, "Oh Tuhan, tolonglah." Lalu suara di atas bilang, "Baik, saya akan tolong kamu. Tapi coba lepaskan tanganmu dari ranting." Dia sendiri lepaskan tangan dari ranting. Lalu apa dia bilang lagi? Lalu dia teriak, dia bilang, "Ada Tuhan yang lain." Karena kalau kita merasa siap untuk kasih lepas, maka kita masih pegang. Baik, jadi kita lihat di sini, bukan Tuhan tidak mengampuni, karena kita belum sedia, kita belum ready untuk diampuni. Kita masih menggenggam. Kita teruskan. Kita baca bersama, ini kalimat menarik. Kepahitan yang kita simpan tidak melukai orang yang menyakiti kita. Stop. Kita ulang sekali lagi. Ini ulang-ulang memang. Saya sendiri pun harus mempelajarinya. Setelah kalimat ini menarik. Sekarang kita baca, kepahitan yang kita simpan tidak melukai orang yang menyakiti kita. Ia melukai kita setiap hari berulang kali, menyimpan dendam seperti minum racun sambil berharap orang lain yang mati. Betul tidak? Tiap hari kita minum racun, matilah kau. Kita minum racun, orang lain yang mati. Mana ceritanya? Betul kan? Tak berani sekarang sahut nanti. Sebab saya takut tahu pun. Ya, memang itulah beratnya. Nanti kita lihat kenapa berat. Kita sadar baik. Kita menyimpan kepahitan itu, orang lain tidak terluka sedikit. Ya happy, enjoy saja lah. Seperti kita apa? Menyimpan dendam seperti tiap hari kita minum racun. Sambil kita menyimpan, matilah kau. Tapi kita minum racun. Yang mati siapa? Jadi itu kita baca dalam menarik juga. Kita katakan orang itu pernah melukai kita, tapi luka itu kita simpan, lalu kita yang melukai diri kita tiap hari. Dan kita pikir dengan menyimpan itu kita akan menyembuhkan. Kita teruskan. Maka kita mau tanyakan, nanti akan saya tuliskan dalam sesi ini, masihkah ada orang-orang terpenjara dalam hati kita? Siapa yang saya masih penjarakan dalam hati saya? Dalam kepahitan atau tidak? Kalau kita tanya dalam hati, seandainya saya lepaskanlah 2-3 prisoner itu, kalau saya lepaskan 3 atau 4 banduan dari hati saya, apa yang kira-kira akan berubah dalam hidup saya? Sukacita. Sukacita. Udah kau lepaskan? Rasa lega. Rasa lega. Kita tanya diri kita. Artinya kan ruang penjara itu lebih selesai. Jangan takut, masih ada atau 3 ekor lagi mau penjarakan sana. Yang penting selesai sedikit. Kalau kau rasa sayang penjara sudah selesai, kau bangun. Dengan kepahitan dan air mata kau bangun.
Tiap dinding-dinding dia itu dengan tangisan, kau sudah bangun dinding penjara hati kau. Tak apa, kau penjarakan 2-3 lagi sana. Kurang-kurang ada yang menunggu ke penjara. Yang lain kasih lepas, biar agak lapang sedikit. Sebab sudah sempit kan, sudah selesai. Tak dapat menerima murid baru lagi. Sudah penuh. Tak ada admission untuk ambil penjara baru. Sudah penuh sana, harus selesai. Jadi kalau kita tanya apa yang akan berbeza? Dikatakan kelegaan. Kenapa lega? Karena sebelumnya penjaranya sesak. Sekarang sudah tinggal 3 ekor saja sana. Yang tertinggal di taman sana, wah, lama doi. Mereka bilang, baik, kita teruskan. Kita sesi sebentar lagi. Maka pengampunan itu dicontohkan di kayu salib. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib? Kita teruskan, ya. Simpel dan sederhana. Satu yang menarik adalah waktu Tuhan Yesus mengatakan itu bukan waktu dia sudah bangkit. Saya ulangi. Waktu Yesus mengatakan kalimat ini dikatakannya bukan waktu dia sudah bangkit. Kalimat ini justru dikatakannya pada saat ia menderita. Sebelum menghembuskan nafas terakhir tergantung di kayu salib. Dengan darah yang bercucuran dari bekas mahkota duri di kepala. Pada saat itu dia mengatakan, ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka. Pengampunan Tuhan Yesus bukan menunggu dia pulih, sembuh, tidak. Bukan menunggu luka-luka bekas luka tangannya sembuh baru ampunilah mereka. Tidak, justru pada saat itu. Kita katakan itu kan Tuhan Yesus, kita manusia kan tak dapat. Bohong kamu dengan saya. Berapa orang di sini yang ibu? Ibu kan? Ibu. Berapa kali kau maafkan anak? Berapa kali? Tak dapat itu. Tak dapat itu. Pernah kau menyumpah dia waktu kau melahirkannya begitu kesakitan dan berdarah-darah? Ada kau menyumpah? Tidak. Kau malah berharap kau cepat lihat wajahnya, betul tidak? Tidak ada kau bilang gara-gara kau ini, kau tidak ada. Ibu macam apa? Ada? Iya, Kalau ada yang tertawa sekali berarti merasa. Macam pernah lah sedikit. Ih, yang mana ada aja. Tapi kalau kita katakan, kalau dikatakan orang paling bodoh bapak dengan mama, betul tidak? Dia ini ya kerja. Mungkin dia punya di jawatan dia pimpinan, betul tidak? Dia betul tidak? Macam kawan saya di sana, wah dia mungkin manajer atau director di satu office sana. Kalau dia lihat kopi sana, tumpahkan kopi apa? Tumpahkan sembarang dia cakap. Betul makan kopi. Coba pulang ke rumah, dia punya anak baby, angkat ya ini. Di office dia, cair dia aja. Dia angkat tuh anak baby. Lalu apa yang jadi? Waktu dia gendong tuh baby, kencing pula. Paling ayah kau ambil kencingin pun ketawa. Bapak. Tapi ujung-ujungnya dia bilang, ambil nih anak kamu. Kalau sudah bersih baru anak dia lagi. Wah terlalu kuat kau ketawa Ji. Ada curiga. Saya punya anak tua sudah bekerja. Ada pengalaman kamu baru. Ibu mana yang paling bodoh ibu? Orang karena kamu cuma sedikit saja bilang, oh cuma saja. Dia waktu hamil tidak betul. Waktu pertama anak kamu menendang perutmu, bukan itu paling hebat. Panggilan dia kan apa? Dia tendang mana? Saya boleh lihat. Tendang perutmu. Dia tendang saya. Tendang perut saya. Dia tendang senang ketawa lagi. Kenapa? Karena sudah anak lahir berapa kali kamu maafkannya? Jatuhkan pinggang pecah. Ada yang bilang ganti ya, mau beli baru ya.
Anak baby apa pecah apa segala macam, dia tarik rumah ini. Kau dia nakal betul, jangan tarik. Tanpa bilang apapun kau sudah maafkan, betul tidak? Saat kamu merasa sakit itu sendiri pun kau sudah maafkan. Baby kamu cacar, kamu tarik, kamu begini sampai kadang luka telinga, betul tidak? Waktu menyusu dan seterusnya, yang kadang-kadang dia karung kamu seperti ini, ada kamu marah. Justru pada saat kesakitan itu kamu katakan maaf. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib. Justru saat dia tergantung itu, saat dia merasa sakit itu di situ ampun. Maka kita tanyakan dalam pengalaman hidup kita, apa yang dibuat Yesus itu? Dia katakan itu bukan sesudah kesakitan, tetapi saat justru di tengah-tengah kesakitannya, secara fisik tangannya ditembusi, berdarah, dicambuki belakangnya, secara perasaan dihianati, campur aduk semua, sakit fisik dan sakit perasaannya bercampur waktu dia tergantung di situ dia katakan. Terus kan, maka kita mau katakan pengampunan tidak menunggu sehingga sakit itu hilang. Ia suatu keputusan dibuat walaupun sakit itu masih ada. Apa yang sering saya sendiri juga buat, saya belum dapat apa. Itulah kalau saya rasa sudah lebih selesai sedikit, tunggu saya sembuh, baru saya maaf. Bagaimana kalau sembuh? Sebab kau jaga-jaga dulu kan, biar dia makin berdarah terus. Sudah mulai sembuh dia, kau sendiri mulai berdarah. Masih sakit lah saya. Kamu yang buat masih sakit. Dia sudah mau sembuh, sudah mau tak teringat lagi. Memang masih sakit lah saya kalau saya ingat nama dia itu. Mulai kau korek-korek lagi. Macam kamu punya luka, bekas luka itu, sudah mau sembuh dia, mulai berdarah lagi. Luka itu berdarah lagi, bleeding lagi. Siapa yang buat? Kita sendiri yang mengorek lagi. Kenapa? Karena kita tidak mau. Kita tunggu sampai sembuh. Padahal luka ini kita simpan. Yang disebut dengan ironi. Bagaimana kalau menyembuhkan? Kalau tak menjaganya luka, bagaimana kamu mau tunggu sembuh luka saya baru saya maafkan? Tunggu saya selesai, kita teruskan. Baik. Maka sekarang kita tanya dengan diri kita sendiri, bolehkah saya mengampuni sebenarnya tanpa menunggu sembuh sepenuhnya? Sebab justru pengampunan itu katakan yang mungkin menyembuhkan sakit. Kalau kita sekarang bertanya dalam hati kita, apa maksud perkataan Tuhan Yesus? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Oh, itu Tuhan saja. Kita tahu kita manusia itu Tuhan. Waktu anak-anak kita masih kecil betul kita buat itu tidak tahu apa-apa. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di salib? Sebenarnya marah, tetapi marah itu diubah dengan kasih. Cara Yesus untuk mengobati luka, dihianati, luka, disakiti, luka, disalib adalah dengan kasih. Yang boleh kita katakan juga dengan kasih, kasihan. Dia tidak tahu. Daripada membunuh orang, kasihan tidak tahu. Kasihan. Dia tidak tahu apa yang dia buat itu bikin susah orang. Kasihan. Tuhan Yesus katakan begitu. Dia tidak katakan memang terburuk, kurang ajar orang tidak. Dia bilang kasihan mereka tidak tahu apa yang mereka. Sama bodoh, sama juga bodoh. Tetapi tanpa kebencian. Seperti seorang guru, lihat anak murid tidak buat pekerjaan. Kasihan, nanti masa depan macam mana? Tugas untuk kerja. Seperti membunuh bahwa di pemalasan tenaga sama aja, sebenarnya sama. Tapi cara mengatakannya lain, tanpa rasa sakit karena kasihan. Baik, itu yang dikatakan tidak tahu apa yang mereka perbuat. Usung ajarnya, tidak ada banyak yang
Kita selalu katakan begitu yang tambah sakit saja. Kita pun tak tahu itu dia sengaja begitu. Jadi kalau memang dia bilang, nah tidak sengaja, oke boleh, ini saja saya. Kalau tidak sengaja, itu kan kalau tidak mau orang mau menyakiti hati kita, itu dulu kamu menyakiti hati saya. Kau sengaja tidak? Mana ada penantang? Kita yang janji, dia sengaja terjadi. Kita teruskan. Baik. Yang keempat, ini yang sering orang katakan. Pengampunan, kalau orang katakan forget and forgive. Forget and forgive. Betul kan? Katakan sini. Pengampunan bukan berarti melupakan. Pengampunan bukan berarti melupakan. Pengampunan berarti menerima. Dia bukan melupakan. Sebab semakin kau berusaha melupakan, justru semakin kamu mengingat. Semakin kamu mengingat. To forgive, to accept. Kita teruskan. Mengampuni bukan bermakna kita kata apa yang berlaku itu tidak penting, atau kita perlu kembali ke hubungan yang tidak selamat. Mau dikatakan di sini kalimat itu selalu katakan, tak pernah terjadi. Tak pernah. Tak ada, saya kira tak ada. Tidaklah saya kira itu, tidak. Saya tidak anggap ada kata-kata dia tidaklah menyakiti saya. Dari makin kita kata tidak, makin kita iakan. Betul tidak? Tidaklah saya kira ini. Makin kita kata tidak, makin sebenarnya kita, makin kita berusaha melupakan, makin kita ingat. Sama seperti orang ambil bola, goal gas, bawa ke air, kau tekan, makin kau berusaha tekan ke dalam, makin kuat dia mau bawa ke atas. Maka apa yang kita buat adalah masuk air. Bagian teruskan. Apa maksudnya diakses? Dikatakan dalam surat Paulus kepada umat Korintus. Kita baca bersama. Sebab itu, seperti orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, kenakanlah belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan sebagaimana Tuhan telah mengampuni kamu, kamu juga perlu saling mengampuni. Maka apa yang dikatakan belas kasih? Apa yang dibuat Tuhan Yesus saya? Kasihan, saya tak tahu. Kawan saya pada Julius sekarang dia sekretaris di Kesekupan Sanggau, sekretaris Kesekup. Dia selalu dia bilang kasihan, ada buruk sekali kawan kita. Sama saja sebenarnya, tapi jadi dia macam itulah dari kasihan. Kita teruskan. Jadi menggunakan bahasa pengampunan adalah tentang melepaskan hak kita untuk membalas dendam dan menyerahkan keadilan pada Tuhan. Itulah menerima. Sebab saat kita tidak menerima, kita katakan tidak sebelum terbalaskan. Bila kau membalas? Bila kau membalas? Tidak terbalas-balaskan pun. Betul tidak? Maka pengampunan adalah melepaskan hak kita, menyerahkan keadilan. Bukan tentang menafikan kesakitan yang berlaku. Bukan mengatakan tidak pernah. Ada sakit itu. Ada sakit itu. Jangan kita katakan tidaklah. Saya tidak ingat lagi bang. Saya tidak ingat lagi kawan. Cek membohongi diri sendiri. Sering kita buatkan tak apa-apa. Lupakan. Macam mana melupakan itu? Sedikit saja hal yang muncul, mula lagi bertimbul. Ya apa ya? Supaya beda-bedanya deh. Aku muji baru, umpaikan deh, kita permata. Kemudian deh. Baru lihat, karena kita kan lupakan sudah. Mari kita saling melupakan. Tidak, kita selalu katakan itu kan. Mari kita saling melupakan. Karena tak lupa. Kita membohongi diri sendiri mengatakan melupakan. Jangan kita buat seperti Tuhan Yesus menerima. Ya kan? Kasihan. Dia terima bahwa dia disakiti. Tidak menafikan kesakitan. Memang saya sakit ya kemarin kata-kata kamu itu. Saya terima. Tapi saya tidak akan simpan biar Tuhan yang malas kalau dia mau balas kamu. Benar. Tapi kita menyerahkan pada keadilan. Bukan saya yang simpan.
Kita teruskan. Baik. Apakah saya keliru antara mengampuni dan membenarkan tindak yang biasa? Karena kalau saya katakan kenapa, saya sudah lupakan itu. Artinya kau benarkan perbuatan. Benar tidak? Kau anggap kau tidak ada apa-apa. Tak apa-apa. Kan sudah berbaikan dulu, marah-marahan, sudah berbaikan. Sorry ya, tadi itu kata-kata menyakiti kamu yang mana? Yang mana? Masih tanya lagi yang mana? Demi apa? Menyelamatkan. Oh, di relasi kita sudah mau berbaikan. Yang mana waktu itu kita tidak ada. Saya ingat lagi saya. Oh, betul. Kita tak boleh bisa mengampuni seorang sambil masuk menegakkan sempadan yang sihat dengan mereka. Ini yang sering kita buat. Ini kita buat. Kita membuat pengampunan bersyarat. Ada nggak orang? Aku akan mulai dengan dia lagi jalan tapi aku bakal suruh. Aku bakal suruh belajar. Kita buat, kita tambah anggota di sempadan untuk jaga sempadan. Jangan sampai dia menceroboh masuk sempadan saya lagi. Takut Rio. Kabar-kabar jelas hubungan diplomatik. Lalu kita tanya diri sendiri, masihkah saya bisa membuat sempadan itu terus sebelum mereka ini berlaku? Tak sabar sudah mereka. Satu langkah menuju kebebasan. Apa itu? Langkah kita menuju kebebasan. Pengampunan bukan harus 1 detik. Jadi jangan katakan paksa diri untuk mengampuni. Mengampuni orang lain bukan tujuan utama. Yang mau merdeka bukan orang lain. Yang mau merdeka bukan orang lain. Yang mau merdeka siapa? Diri kita. Maka yang pertama kita harus ampuni siapa? Diri kita. Kasihan aku. Makan tak enak, tidur tak enak. Gara-gara orang yang pernah menyakitinya. Dia kita tidur tak tidur pikirkan dia. Orangnya tidur kan? Enak di dia tak enak di kita. Siapa yang kasihan? Kita. Betul tidak? Maka bukan 1 detik, itu proses. Betul, kita belum sampai mengampuni orang, benar. Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Tapi kita pun perlu merdeka. Kita pun perlu makan dengan kenyang, tidur dengan nyenyak. Ngapain kita tuh jadi penjaga malam watchman? Untuk rentah tak berguna. Untuk salah orang pada kita pikir kenapa dia harus sakiti saya? Ya, aku tak peduli, kamu lah yang peduli. Aku pun sakit hati. Maka saya katakan, karena kita perlu memilih untuk mengampuni berkali-kali sehingga hati kita benar-benar bebas. Sebab yang perlu bebas bukan orang. Maka ini perintah, bukan pilihan. You mau merdeka, ampuni. You mau hidup sehat, ampuni. You mau hilang darah tinggi, ampuni. Kencing manis jangan seru lah, tak ada kaitan. Baik, kita terus. Maka kita baca bersama. Buanglah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah, beserta segala kejahatan, dan tunjukkanlah dirimu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih saudara, saling mengampuni. Bagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kami. Sebab tiada relasi yang lebih lagi tanpa pengampunan. Without forgiveness. Setidaknya kalian yang sudah berapa tahun menikah kedua tanya sudah disediakan. Charles tidak tanya dia tidak bawa bini atau sengaja tidak. Berapa tahun sudah menikah? 30 tahun. Kalau tidak ada kata maaf, tidak akan bertahan sampai 30. Betul tidak? Tidak ada relasi kita tanpa pengampunan. Membesarkan kita dibesarkan orang tua kita. Sampai seperti ini kalian sekarang berapa juta kali kata maaf.
berapa pinggan yang pecah, apa semua yang rusak, berapa kali maaf. Yang kita lupa dengan mama kita waktu dia sakit, berapa kali maaf mama kita bilang, oh memang dia sibuk, isi amat dengan itu. Kalau kita yang balas ujuk dia. Mama kita, nih buat nak kuliah nak nak berjamaah ya, udah barang uju begitu. Tapi anak kacau isi yang dibawa. Gula yang malaya. Ketegal sama, ketegal kita. Padahal kita marah seperti kita. Melihat pak kita, dia bohong, tahan dia bohong dengan keluarganya. Sibuk anak saya, kasihan dia. Kalau ada masa pasti dia sayang. Kita tak melihat dia. Dia maafkan kita. Dia maafkan. Kalau tidak bilang, maafkan. Dah pakai kita tadi, dah pakai apa? Pakai ini. Berarti maaf. Tidak boleh. Tidak boleh. Berjuta maaf, berulang kali. Maka dikatakan tidak relasi tanpa pengampunan. Semua relasi kita ada pengampunan. Maka apa itu pengampunan bersyarat ada sempadan atau pengampunan yang untuk kebebasan. Ya kan? Itu bukan satu pilihan, itu adalah perintah. You want to be free? Oke. Bukan oke. Oke. Kita teruskan. Maka pertanyaan untuk kita nanti sambil kita mau tulis, siapa yang mau letak ke dalam hati saya diampuni? Pada ujungnya mungkin termasuk diri saya sendiri. Ada satu langkah kecil yang tekad kita buat yang boleh saya ambil cara pengampunan. Contoh, doa untuk mereka, menulis surat yang tidak dihantar atau sekedar melepaskan dalam hati. Nanti kita akan buat sakramen pengampunan. Adakah ada bahagian dalam diri saya yang memerlukan pengampunan yang belum saya terima daripada Tuhan atau daripada diri sendiri? Kenapa kadang kita susah mengampuni? Karena kita belum boleh menerima diri kita. Kita masih mendukung diri kita. Karena kita masih merasa ada yang tidak patut diampuni. Saya punya pengalaman sampai hari ini masih. Saya sudah kali kedua datang ke Sibu. Itu masih selalu datang. Umur sudah mungkin 65 hampir 70. Dia ingat dia umur 30 tahun dulu menggugurkan kandungan dengan pasangan. Sampai sekarang tiap kali pengakuan dosa masih dia sebut. Kalau dia tidak percaya bahwa Tuhan akan mengampuni atas dosanya membunuh anak lainnya. Jadi Tuhan sudah mengampuni saya. Kau yang tidak mengampuni dirimu. Tak mungkin Tuhan mengampuni saya. Saya jahat betul, tak mungkin. Tuhan siapa sekarang? Bawa ke sana. Jangan. Artinya apa? Dia belum boleh merdeka karena dia masih belum merasa pantas untuk merdeka. Itu yang cara kita. Jadi kita tanya dia, apakah ada bahagia dalam diri saya yang sebenarnya memerlukan pengampunan? Karena itu saya pernah mengampuni. Saya maafkan diri saya saja tidak mau. Jadi kita macam topik kami kedai Cina di Sibu. Jadi kita pembeli pun dikasih macam itu. Ya kasih kopi. Ayah toknya kurang gula. Saya punya kopi pun kurang gula. Ya bayar siapa? Kalau tidak ada gula kan urusan kau. Nah, ini saya bayar. Saya beli kopi kalau mau cakap begitu pula. Gila di kopi satu kata kawan. Kalau toknya apa kalau di sini betul lah. Kurang manis lah. Kurang manis. Saya punya gula pun gula. Urusan kau kalau minum kopi gula sedikit saya mau gula. Betul tidak? Oh saya bayar betul. Jadi kadang-kadang kita melakukan orang begitu. Saya sendiri tak dapat maafkan saya, apalagi maafkan kamu. Jadi kita mau dia nanti dalam refleksi pribadi kita. Baik, sekarang saya serahkan sampai kita nanti 4:30. Saya serahkan kembali kepada EJK. Mana EJK kita yang bagian surat nanti. Baik. Sebelum kita teruskan nanti kita tutup sesi ini bersama. Mari kita sama-sama berdiri kita.